The champion is never quit and keep going. Pemenang itu nggak pernah menyerah dan terus melangkah. Kalian mau jadi winner atau loser? Winner. Oke. Kalau kalian mau jadi winner, kalian harus punya ini. Responsibility terhadap apapun. Baik bisnis kalian, pertemanan kalian, atau tanggung jawab kalian yang lainnya. Ini harus ada responsibility dan di situ ada fokusnya. Kalian mau kemana? Ya, mungkin ini aja yang bisa saya informasikan terhadap bisnis yang saya jalani. It's simple banget. Jadi saya nggak teoritis. Simple, sesimpel itu saya menjalani bisnis saya. Dan ini memudahkan kalian pada saat kalian punya bisnis. Oke mas, selanjutnya. Nah ini saya, pada saat saya fashion show. Ini penobatan di Bandung. Next mas. Nah, ini adalah impulse management. Apa itu impulse management? Ini adalah konsultan bisnis untuk membantu kalian pada saat kalian mau memulai bisnis kalian. Dan ini saya yang dirikan. Khusus fashion. Dan untuk brand-brand besar yang sudah bergabung banyak sekali. Dan itu kita yang bantu dari nol. Jadi saya sharing untuk semua, nggak cuma ke mereka yang besar, tapi kalian juga mau sharing, kalian bisa DM saya, bisa hubungin ini. Nggak perlu ragu, saya terbuka untuk umum dan terbuka untuk kalian. Yang penting kalian mau maju. Terima kasih. Dari jurusan agribisnis, untuk pertanyaan bisa dari bapak atau ibu yang boleh menjawab. Nah, ini kan saya baru merintis usaha kuliner. Nah itu yang merintis itu orang tua saya. Baru 6 bulan yang lalu. Nah tempatnya itu di Sragen. Boleh promosi dikit ya, di Sragen, Jawa Tengah. Nah saya mau tanya, bagaimana cara agar usaha kuliner itu bisa berkembang dengan modal yang minim? Terima kasih. Bisnis kuliner. Silakan Pak. Karena ada dua, nanti ibu saya jawab juga. Untuk yang kuliner ini banyak banget teman-teman yang udah sharing sama saya. Padahal dia punya budget minim sekali. Terus dia mau usahanya juga berkembang, gimana caranya, dan pengen ini dikenal sama banyak orang. Karena emang kalau usaha berkembang harus dikenal dengan banyak orang, betul? Betul. Kalau kita mau dikenal dengan banyak orang, kuncinya satu, relationship. Betul. Relationship itu penting banget. Jadi aku nggak teoritis. Jadi yang terpenting adalah relationship sama siapapun, baik sama teman atau siapa. Dan jangan pernah malu mempromosikan usaha kita sendiri. Kayak mbaknya lagi duduk di sebelah. Mama saya punya usaha ini loh. Mungkin kalau kamu nanti ada pesan atau apa, bisa hubungin. Itu namanya promosi melalui relationship. Karena ini yang paling hebat, orang-orang yang usaha uangnya sangat-sangat minim, tapi dia bisa berkembang. Karena saya nggak percaya dia bisa berkembang tanpa relationship. Benar nggak? Betul. Mbaknya mau dipromosin sama saya, butuh relationship nggak? Butuh. Harus follow Instagramnya, harus ini dan itu. Itu relationship loh. Jadi yang terpenting adalah satu, itu kuncinya menurut saya. Dan untuk ibu yang impulse management, kita ada pegang beberapa brand-brand besar. Jadi emang kita terfokuskan untuk orang-orang yang emang mau bangun, mau punya produk dan nggak mau bingung dia harus arahnya kemana. Karena kita akan menawarkan dua solusi, mau jadi produk lokal atau produk nasional, seperti itu. Kita punya menu. Jadi kita akan tuntut dari dia nol atau tidak ada pengetahuan sama sekali tentang fashion, karena kita bergerak di dunia fashion, sampai dia akan expert di dunia fashion tersebut. Dan pada saat dia buka brand, itu langsung menjadi brand nasional. Bedanya apa sih brand nasional, brand lokal? Banyak yang belum paham. Brand nasional itu yang akan diterima ke semua market yang ada di Indonesia.
dan potensi untuk mereka berada di ekspor itu peluangnya lebih besar. Contoh, brand-brand yang masuk di Jogja, brand lokal tuh ribuan, tapi ada nggak brand lokalnya yang masuk ke mall grade A seperti Amplas atau Pakuwon? Itu harus dipertanyakan. Kalau mereka sudah bisa masuk ke salah satu mall tersebut, berarti produknya sudah bisa diakui sebagai brand nasional, termasuk brand saya Farabaten. Kita pure brand lokal dari Jogja, diproduksi di Jogja dengan tangan-tangan handal orang-orang Jogja, UMKM konveksi se-Jogja. Jadi sangat apresiat banget pada saat brand lokal ini sudah bisa menuju mancanegara. Farabaten sudah ekspor, kita sudah merajai dunia fashion di luar juga. Semoga di Indonesia kita bisa diangkat juga. Nah, kita pengen semua orang menikmati sama. Jangan sampai orang bingung tentang sistematis banget, tapi kita belajar tentang learning by doing. Jadi seseorang yang mau bangun brand sama kita bantu dan kita ajarkan, nggak cuma by teori tapi prakteknya semua kita terjun, bahkan sampai material pun kita akan support dan kita akan terjun bareng. Ada yang mau ditambahkan Pak Supadi? Sedikit aja ya, sedikit aja. Jadi Farabaten, saya pribadi, Farabaten itu yang desain saya sendiri, polanya saya sendiri, bahkan dari awal Farabaten berdiri saya jahit sendiri. Jadi buat orang-orang yang tahun 2015 pakai baju Farabaten, itu adalah jahitan tangan saya. Jadi Luar biasa. ya. Dan tahu saya belajar jahit di mana? YouTube. Saya dan baju-baju yang dipakai di tahun 2015, keluaran pertama saya jahit dengan mesin jahit Panda. Tahu mesin jahit Panda? Mesin jahit yang 200.000 yang portable. Itu saya jahit sendiri. Ternyata saya jual laku dan saya beli dengan bahan kiloan. Dan luar biasa apresiat orang-orang ternyata oke banget. Dan dari situlah Farabaten berkembang sedikit dan mulai banyak penggemarnya. Sekarang sudah internasional ya Pak? Alhamdulillah, dan tahun ini insya Allah kita buka gerai di Meksiko dan US. Luar biasa. Jelas yang meriah untuk para narasumber hari ini sudah membuka wawasan adik-adik semua ya. Nanti kalau lulus kuliah aku mau jadi pengusaha atau mau jadi karyawan aja, tapi kayaknya lebih menjanjikan jadi wirausaha ya. Terima kasih para narasumber, Pak Supadi, Mas Isa. Kesannya? Ini keren banget sih UPN bikin acara UMKM seperti ini. Jadi UMKM kuat ya judulnya, karena kita berada di satu naungan yang sama-sama harus saling support. Jadi di sini saya hadir buat support teman-teman juga yang emang mereka butuh support system untuk sebagai pelaku-pelaku UMKM yang ada di Jogja agar lebih berkembang dan lebih punya sesuatu yang baru dari mereka. Nah, ini kan motivasinya bukan hanya untuk pelaku UMKM sendiri, tadi ini peserta banyak mahasiswa ini terutama. Betul. Nah, justru ini karena dari dulu yang konteks saya dan masuk ke manajemen itu buat belajar adalah banyak di mahasiswa, karena mereka selain emang mereka cari pengalaman dan cari ilmu, mereka tuh juga pengen fokus dan berhasil di dunia fashion tersebut. Itu justru mahasiswa ini prospek yang sangat besar sekali. Seperti yang tadi saya bicarakan di depan, saya menyesal karena kenapa saya nggak mulai ini pada saat saya dulu masih berstatus di mahasiswa. Oke.